Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2601. Kata-kata Claire membuat Charlie merasakan arus hangat di hatinya. Selama bertahun-tahun, Claire memberikan terlalu banyak toleransi. Meski banyak orang yang menuding dan membencinya dalam beberapa tahun terakhir, Claire sama sekali tidak pernah mengeluh, apalagi berkeinginan menceraikan dirinya. Saat ini, Claire mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Charlie sangat tersentuh. Namun yang pasti, Claire tidak mengetahui identitas aslinya. Claire juga tidak tahu kekayaan bersihnya saat ini atau proyek transportasi laut yang dia rencanakan. Dia berspekulasi bahwa Claire Pasto berpikir ingin memulai sebuah bisnis skala kecil. Dia tidak tahu yang ingin dia lakukan adalah proyek besar dengan modal puluhan miliar. Charlie tidak ingin Claire menjadi khawatir. Dia berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan mendengarkan istriku. Saya tidak ingin memulai bisnis. Saya hanya fokus pada pekerjaan rumah. Claire menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Oke, kamu tahu. Karir saya saat ini meningkat pesat. Saya yang akan bertanggung jawab mendukung keluarga. Charlie berkata dengan serius. Tapi istri, jangan sampai kamu lelah. Proyek M Grand Group terlalu besar. Kalau terlalu sibuk, kamu bisa melakukan lebih sedikit atau mensubkontrakkannya ke perusahaan lain. Tidak bisa seperti itu, Claire berkata dengan serius. Wakil Direktur Doris yang mempercayakan proyek sebesar itu kepada saya karena dia percaya pada saya. Saya tidak bisa menyerahkan proyek ini pada orang lain lagi. Saya harus melakukan yang terbaik untuk proyek ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat waktu dan berkata, aku harus keluar. Kalau kamu tidak sibuk, tidurlah sebentar. Charlie duduk, memahami tubuhnya, dan berkata, aku tidak akan tidur. Claire mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu mencuci dulu. Aku akan mengganti pakaian dan pergi ke perusahaan. Charlie buru-buru berkata, jangan lupa pulang saat makan siang. Claire mengulurkan tangannya. Saya tidak makan di rumah hari ini. Akan membuang-buang waktu. Saya akan memesan makanan dan minta diantar langsung ke perusahaan. Makanan akan tiba ketika saya sampai di perusahaan. Charlie menghela napas tanpa daya. Oke, kalau begitu, lebih perhatikan dirimu sendiri. Jangan lelah. Claire tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Charlie teringat menambahkan bubuk ke bubur millet Matilda kemarin, dan tiba-tiba punya ide, dan berkata, ngomong-ngomong, istriku, ada resep yang bisa menghilangkan rasa lelah dari Dr. Simmons. Aku akan berikan kepadamu. Berapa banyak yang ingin kamu makan? Ekspresi Claire sedikit khawatir, dan dia berkata dengan hati-hati, apakah itu obat Tiongkok? Saya paling takut minum obat Tiongkok. Ini benar-benar pahit. Saya tidak bisa meminumnya. Charlie cepat-cepat menjelaskan. Jangan khawatir. Ini bukan sup. Ini pil madu yang terbuat dari partikel kecil. Seperti pil ayam hitam dan pil phoenix putih. Claire menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Syaratnya tidak direbus menjadi sup. Charlie mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi ke Serene World Clinic milik Dr. Simmons sebentar lagi. Aku akan memberimu saat kamu kembali. Kamu tidak akan merasa terlalu lelah dengan makan sedikit setiap hari. Oke, Claire manis tersenyum. Terima kasih, suamiku. Aku pergi dulu. Claire pergi dari rumah. Setelah Charlie mandi sebentar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Doris Yang. Apakah Doris Yang setuju melakukan bisnis pengiriman laut atau tidak? Dia membutuhkan Doris Yang untuk memberikan beberapa saran. Bagaimanapun, Doris Yang adalah bakat manajemen profesional. Dia lebih berpengalaman daripada dirinya dalam hal ini. Telepon tersambung. Dan suara Doris yang datang. Tuan, mengapa Anda menelepon saya sepagi ini? Charlie bertanya padanya. Doris, apakah kamu masih di Hong Kong? Ya, Doris yang berkata. Masalah di sini di Hong Kong akan segera selesai. Jika Anda ada keperluan mendesak, saya bisa terbang kembali nanti siang secepat mungkin. Bab 2602. Charlie berkata, tidak perlu. Aku meneleponmu karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Doris yang berkata, kamu terlalu sopan, Tuan Muda. Jika ada pertanyaan,
Jangan ragu bertanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Charlie berkata, saya tertarik memulai bisnis pelayaran laut. Kebetulan keluarga Ito di Jepang dapat memberikan banyak sumber daya dan bantuan. Dana saya sendiri relatif berlimpah. Saya ingin mencari peluang untuk memulai bisnis ini. Tapi masalahnya sekarang adalah, saya tidak punya orang yang cocok untuk memimpin proyek ini. Saya ingin bertanya apakah kamu punya ide bagus? Atau apa kamu bisa mengembangkan bisnis ini untuk sementara waktu? Kalau kamu bisa, saya tidak akan pernah pelit tentang gaji. Saya pasti akan memberi kamu insentif yang memuaskan. Setelah mendengarkan, Doris yang berkata dengan sangat serius, Tuan, jika Anda perlu, saya dapat melakukan apa saja untuk Anda. Berbicara tentang ini, Doris yang ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, tetapi proyek besar seperti transportasi laut, jika Anda melakukannya dengan santai, modal awalnya saja akan menghabiskan biaya puluhan miliar. Ini sudah masalah besar. Meskipun saya melakukan pekerjaan dengan baik di M Grand Group, saya hanya bertanggung jawab untuk proyek pengembangan real estate komersial. Dan saya tidak tahu banyak tentang industri pelayaran laut. Saya juga tidak mengerti aturan perdagangan internasional. Saya tidak memahami peraturan perdagangan impor dan ekspor dan kebijakan terkait pajak dari negara lain di luar negeri. Jika Anda meminta saya menangani proyek ini, mungkin saya memerlukan waktu lama untuk memahami semua situasi dengan jelas, dan kemudian saya akan membangun tim baru. Dalam hal ini, persiapan pekerjaan mungkin memakan waktu beberapa tahun. Ketika Charlie mendengar ini, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Doris. Jadi dia bertanya padanya, kalau begitu, apakah kamu bisa merekomendasikan saya seorang rekan profesional? Ya, Doris yang menjelaskan. Industri pelayaran laut perlu terhubung dengan negara-negara perdagangan utama di dunia. Yang paling dekat adalah Jepang dan Korea Selatan. Diusulkan negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Australia, kemudian Eropa dan Amerika Utara. Ini baru yang saya bicarakan. Meskipun negara-negara lapis kedua lainnya tidak memiliki satu permintaan, mereka menambahkan jumlah yang sangat besar. Jika Anda ingin memulai bisnis ini, Anda harus terlebih dahulu menjelaskan kebijakan negara-negara ini dengan baik. Anda harus memiliki sumber daya lokal tertentu agar dapat terhubung dengan cepat dengan pemerintah dan pelabuhan lokal. Jadi, ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional. Charlie bertanya padanya, kalau begitu, apa kamu punya ahli yang kamu rekomendasikan? Ini, Doris yang bersumpah dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar memiliki kandidat yang sangat ideal. Tetapi saya tidak tahu apakah dia mau atau tidak. Charlie buru-buru berkata, siapa itu? Jika itu benar-benar cocok, saya akan berbicara dengannya. Doris berkata dengan serius, profesor saya saat saya belajar di Amerika Serikat. Dia gagal dan datang ke Aarhus Hill beberapa waktu lalu. Dia mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aarhus Hill. Charlie terkejut dan berkata, apakah orang yang kamu bicarakan bernama Yolden Hart? Doris berseru, Tuan, Anda kenal Profesor Hart? Charlie tersenyum dan berkata, aku baru saja bertemu tadi malam, tapi aku belum banyak berhubungan dengannya. Doris buru-buru berkata, bagus sekali. Profesor ini benar-benar luar biasa. Dia adalah mahasiswa terkemuka di bidang ekonomi dan manajemen. Sebelum dia mengajar di MIT, dia bekerja di Silicon Valley lalu di Wall Street. Perusahaan tempat dia bekerja semuanya adalah perusahaan Fortune 500, dan posisinya sangat tinggi. Dia memiliki 20 tahun pengalaman kerja yang sempurna. Lalu karena ada sedikit perubahan dalam keluarganya, dia mundur dari Wall Street dan pergi mengajar di MIT. Setelah mengatakan itu, Doris melanjutkan, Tuan muda, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Profesor Hart, seharusnya tidak ada bakat manajerial lain seperti dia di Tiongkok. Dia telah bekerja di grup multinasional luar negeri selama bertahun-tahun, terbang mengelilingi beberapa benua sepanjang tahun. Dia mengetahui kebijakan negara-negara perdagangan utama dunia dengan sangat baik, dan terdapat banyak sumber daya lokal di mana-mana. Jika Anda dapat meyakinkan dia untuk bergabung, bisnis Anda akan dapat dimulai dalam waktu tercepat dan terus berkembang pesat. Bab 2603. Charlie benar-benar tidak menyangka bahwa Yolden, yang baru saja dia temui tadi malam, adalah orang yang sangat hebat di bidang manajemen ekonomi.
Sementara Charlie berpikir dia sudah mendapatkan orang yang tepat tanpa banyak usaha. Dia merasa kasihan pada ayah mertuanya. Dia memahami perasaan mertuanya Jacob pada Matilda datang dari lubuk hatinya. Tetapi pada akhirnya, lelaki tua itu memiliki kepribadian yang tertarik dan selalu ditekan oleh aura Elaine. Sambil berpikir untuk memperbaruinya dengan Matilda, dia tidak memiliki keberanian untuk menceraikan Elaine. Jika ini berlangsung terus-menerus, dia dan Matilda akan berhasil sama sekali. Tetapi Yolden berbeda. Yolden ini berpendidikan tinggi dan mampu. Selain itu dia memiliki penampilan, temperamen, dan bahkan kebiasaan hidup yang jauh lebih unggul dari Jacob. Yolden tidak memiliki ikatan seperti Elaine. Jika dia benar-benar melancarkan serangan sengit pada Matilda, maka tingkat kemenangan Jacob pasti akan semakin berkurang. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan kepalanya. Masa depan Jacob selalu ada di tangannya sendiri. Jika dia tidak berani melangkah maju, maka dia melewati kebahagiaannya, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat ini, prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk menjangkau baik dengan Yolden. Dia ingin tahu apakah dia dapat digunakan untuk kepentingannya. Segera, dia mengirim pesan WeChat ke Doris. Pengirim pesan, Doris, tolong bantu saya membuat janji dengan Profesor Hart. Katakan, saya sangat ingin bertemu dengannya dan kapan waktu yang nyaman untuknya. Doris yang dengan cepat menjawab, Tuan, apakah saya ingin memberitahu Profesor Hart identitas Anda yang sebenarnya? Atau haruskah saya memberitahu dia identitas publik Anda saat ini? Charlie berpikir sejenak, lalu berkata, katakan saja dia secara langsung. Bosmu ingin bertemu dengannya. Doris yang menjawab, baik Tuan Muda, saya mengerti. Charlie menunggu sekitar 10 menit, dan Doris yang menghubunginya. Tuan, Profesor Hart bilang, dia senggang antara pukul 9.30 sampai 10. Jika Anda ingin bertemu, Anda bisa datang langsung ke kantornya. Oke, Charlie tersenyum. Kalau begitu aku akan tiba tepat waktu jam 9:30. Tepat ketika Charlie hendak pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill, Carvalho dan cicitnya Mike sudah sampai di gerbang universitas dengan taksi. Sopir taksi berkata, kalian berdua, di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Taksi tidak diizinkan masuk ke sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat masuk sendiri. Saya akan menunggu di sini. Oke, Carvalho tersenyum kecil dan berkata, Mike, ayo masuk dan berjalan-jalan. Mike mengangguk, turun dari mobil dan membantu lelaki tua itu membuka pintu. Lalu membantu lelaki tua itu keluar dari ponsel. Setelah itu, Mike berkata kepada pengemudi, Tuan, tinggalkan nomor telepon. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan nanti, Anda dapat menghubungi saya. Sopir buru-buru berkata, Bos, jangan repot-repot. Saya akan menunggu Anda di sini. Anda harus masuk dan keluar melalui pintu ini. Begitulah Mike mengira itu benar. Dia mengangguk dan melangkah ke gerbang universitas bersama kakek buyutnya. Begitu dia memasuki pintu dengan kaki di depannya, dia mendengar suara mesin berderu dengan cepat di belakangnya. Bahkan terdengar suara larangan tergelincir di aspal yang disebabkan oleh start cepat kendaraan. Dia tanpa sadar dan melihat taksi yang dia habiskan 2.000 yuan telah menghilang tanpa jejak. Bab 2604. Mike sangat marah sehingga dia berseru, Hei, berhenti, bajingan. Carvalho tersenyum, menamparkan pundaknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini pertanda baik, jangan terlalu marah. Mike berkata dengan marah, kakek, orang ini buruk, kita sudah memberikan 2.000 yuan, dan dia kabur setelah mengantar kami ke sini. Ini hanya perjalanan pendek, biaya taksi normal pasti kurang dari 50 yuan. Jika dia melarikan diri seperti ini, entah berapa banyak orang yang akan dia tipu di masa depan. Tidak, aku harus menghubungi polisi. Carvalho mengangguk dan berkata, orang itu memang berlebihan, tapi kamu tidak perlu mempermasalahkannya secara umum. Ingat, hal yang paling berharga dalam hidup seseorang adalah waktu. Semakin sukses seseorang, semakin berharga waktunya. Semakin banyak kamu gagal, semakin sedikit waktu yang berarti. Setelah itu, Carvalho bertanya lagi kepadanya, kalau begitu, kalau kamu menghubungi polisi, kita harus menunggu di sini sampai petugas polisi datang.
Atau kita pergi ke kantor polisi dan harus menjelaskan detail kejadian. Kita juga harus mengingat orang-orang tersebut, karakteristik dan nomor plat. Setelah polisi menangkapnya, mereka akan mencari kita untuk mengidentifikasi dan membuat catatan. Ini akan menghabiskan waktu setidaknya setengah hari. Belum lagi, di Amerika Serikat, jika ada yang datang kepada saya untuk membaca Feng Shui atau ramalan, mereka akan membayar saya $50.000 AS per jam. Kita berdua di sini, menghabiskan sebagian besar hari dengan urusan orang seperti ini hanya untuk 2.000 yuan. Bukankah ini hanya menyusahkan diri sendiri? Mike mau tidak mau berkata, "Kakek, saya ingin memanggil polisi agar dia ditangkap. Bukan karena 2.000 yuan, hanya untuk memberi orang ini pelajaran dan memberitahu dia bahwa masyarakat ini harus jujur dan tegas. Hanya dengan cara ini kita dapat memaksimalkan mencegahnya terus melakukan kejahatan sampai batas tertentu." Carvalho mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, "Mike, karena kamu tertarik dengan rahasia Feng Shui dan ingin mempelajari bidang ini secara mendalam, kamu harus mengingat ini." Mike buru-buru bertanya, "Kakek, apa yang perlu saya ingat?" Carvalho berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus ingat, selalu urus urusanmu sendiri. Ingat satu kalimat ini, setiap keluarga menyapu salju di depan pintu mereka sendiri. Jangan khawatir tentang embun beku di ubin orang lain." Mike tertegun dan berkata, "Kakek, bukankah komentar ini ironis?" "Ironisnya," Carvalho tersenyum dan berkata, "ini adalah kebahagiaan nenek moyang kita. Menyapu salju di depan pintu kamu sendiri dapat dimengerti dan dimengerti. Tidak ada yang bisa menyalahkan kamu karena menyapu salju di depan rumah sendiri. Tetapi jika kamu ingin mengendalikan orang lain, saya ingin bertanya, siapa yang ingin kamu kendalikan? Jika kamu dengan baik hati membantu tetangga sebelah, maka tetangga sebelah akan bertanya kepada kamu, mengapa kamu hanya membantu rumahnya saja? Jika kamu berhati lembut dan merawatnya untuk sementara waktu, maka tetangganya juga akan berpikir bahwa kamu tidak boleh mengundangnya. Jika itu terjadi, bukankah itu berarti ketika salju turun, kamu harus membersihkan salju di seluruh komunitas dan di depan rumah semua orang?" Mike terdiam sesaat. Carvalho melanjutkan, "Orang-orang seperti kita yang menguasai keberuntungan Feng Shui tidak bisa bersimpati." Setelah berbicara, Carvalho berkata lagi, "Sama seperti kakek saya, dia adalah yang terbaik dalam melihat ramalan saat itu. Jika dia berjalan di jalan-jalan ibu kota, di antara orang-orang yang datang dan pergi, dia bisa melihat sekilas siapa yang akan menghadapi bencana berdarah dalam waktu dekat. Terkadang, beberapa orang dapat menyelamatkan hidupnya selama dia menarik dan menelepon orang lain. Namun, dia tidak dapat mengelola satu persatu dengan simpati. Ada miliaran orang di dunia. Kalau kamu mulai mengelolanya, secara keseluruhan kamu akan merasa seolah-olah bertanggung jawab untuk semua orang. Jadi bagaimana kamu bisa mengelolanya? Seperti ketika kita keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Dalam perjalanan ke rumah klien, kami mungkin melihat puluhan atau ratusan rumah hantu. Jika kita membantu satu persatu, bisakah kita membantu? Dan, bahkan jika kita membantu, yang lain akan bertanya, mengapa kamu tidak membantu saya? Jadi dalam bisnis ini, kamu harus ingat bahwa selama kamu keluar dari pintu sendiri, kamu hanya peduli dengan hidup dan mati klien. Jangan ambil hati orang lain. Ini adalah tahu dalam seni rahasia Feng Shui. Kapan kamu benar-benar mengerti setelah titik ini? Kapan itu akan benar-benar dianggap sebagai pintu? Bab 2605. Mike masih muda dan kuat, serta memiliki rasa keadilan yang kuat di tulangnya. Jadi saat Carvalho mengucapkan kata-kata ini, dia secara keseluruhan tidak bisa menerimanya. Tetapi ketika dia benar-benar tenang dan berasumsi, dia merasa bahwa kata-kata kakeknya benar-benar masuk akal. Perbedaan terbesar antara ahli Feng Shui dan orang biasa adalah mereka dapat memprediksi masa depan baik atau buruk seseorang melalui fisiognomi, Feng Shui, dan ramalan. Ini jelas merupakan kemampuan yang bisa disebut menantang surga bagi orang biasa. Dan semakin banyak orang yang menguasai keterampilan ini, semakin tegas mereka harus mengakhiri hati perawan. Karena begitu terbukanya mereka untuk bersimpati dengan orang lain, mereka akan menyeret diri mereka ke dalam rawa. Dia akhirnya ingin memahami mengapa dalam film dan drama televisi dalam dan luar negeri, pembunuh profesional harus mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu bagi orang lain.
Bahkan jika dia benar-benar bersimpati dengan pihak lain dan benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam kepada pihak lain, dia tetap harus menagih $1 atau 1 sen dolar kepada pihak lain secara simbolis. Ini adalah etika profesional mereka, etika profesional yang tak tergoyahkan. Mengenai akar permasalahannya, seperti yang dikatakan kakek buyut, mereka hanya melihat klien. Mereka hanya melayani klien. Kehidupan orang lain bukan urusan mereka. $1 ini, atau 1 sen, adalah kunci untuk membedakan orang lain dari klien. Jika tidak ada dolar seperti itu, atau bahkan sepeser pun, ada terlalu banyak orang miskin di dunia, dan ada terlalu banyak orang miskin yang didorong sampai mati. Siapa yang bisa membantu mereka? Setelah dia mengetahui hal ini, dia berkata kepada Carvalho dengan ekspresi tulus, "Kakek, saya mengerti apa yang kamu katakan. Saya akan mengingat ajaranmu." Carvalho mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Jika kamu bisa memahami ini, itu akan sangat bagus." Dia menghela napas lalu berkata, "Keluarga Mason telah mewarisi teknik rahasia Feng Shui selama ribuan tahun. Kita selalu menjadi salah satu dari 5 keluarga Feng Shui teratas. Tetapi sejak ayahku memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke Amerika Serikat, kakekmu dan ayahmu lahir di Amerika Serikat satu demi satu. Budaya Barat begitu rusak sehingga tak satu pun dari mereka memiliki penelitian mendalam tentang rahasia Feng Shui. Mereka tidak memiliki potensi untuk menjadi master, dan kita menghilang dari 5 master besar Feng Shui." Mike dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, kakek. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga reputasi keluarga Mason." Carvalho sedikit mengangguk, menghela nafas pelan, dan berkata, "Hei, itu saja. Jangan terus membahas ini sekarang. Kita lihat baik-baik sekolah ini dan lihat apakah ada keuntungan khusus." Aurus Hill University of Finance and Economics adalah universitas yang relatif kecil. Jumlah total guru dan siswa di sekolah hanya lebih dari 10.000, yang memang jauh lebih buruk daripada universitas komprehensif yang dimulai dengan 30.000 hingga 40.000 orang. Namun, meskipun ada beberapa orang, area ini sebenarnya tidak kecil. Selain itu, meskipun Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill tidak sebaik Universitas Aurus Hill dalam hal peringkat komprehensif, disiplin ilmu ekonomi dan manajemennya selalu menduduki peringkat terbaik di Tiongkok, dan dapat dianggap sebagai disiplin ilmu profesional yang paling menonjol. Oleh karena itu, banyak orang kaya yang menyekolahkan anak-anaknya di sini untuk belajar manajemen ekonomi, dengan harapan mereka dapat mengambil alih bisnis keluarga dengan lebih baik di masa depan. Bahkan, sebelum kecelakaan Qian, meski ada kakak laki-lakinya Sean, Donald lebih menyukai Qian. Sean memang putra tertua, namun dia termasuk yang relatif rata-rata dalam semua aspek, tidak ada yang luar biasa. Awalnya, Donald memiliki harapan besar pada Sean. Dia disekolahkan di Amerika Serikat, tetapi siapa yang mengira selama di Amerika Serikat, dia bergaul dengan generasi kedua orang kaya Cina setiap hari. Belakangan, Donald menyadari bahwa tidak setiap anak yang dikirim untuk belajar ke luar negeri bisa menjadi bakat. Bahkan, sejumlah besar anak-anak kaya ini benar-benar lepas kendali tanpa pengawasan orang tua mereka selama di luar negeri. Hanya sejumlah kecil anak yang disiplin yang dapat mempertahankan diri dan dipromosikan di lingkungan yang bermanfaat bagi luar negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga Qian yang berbakat tidak mengambil jalan memutar, dia tidak membiarkan Qian mengikuti jalan lama Sean. Qian diminta mengikuti ujian masuk perguruan tinggi melalui usahanya sendiri dan diterima di Aurus Hill College of Finance and Economics. Bab 2606. Qian sangat pintar. Jika tidak mungkin untuk melatih metode mencuci otak kecil itu dengan sempurna. Sayangnya, akhirnya kepintarannya membuatnya mengambil jalan memutar dan Charlie mengubahnya menjadi binatang pemakan kotoran. Kakek dan cicit itu berjalan di sekitar kampus. Mike bertanya, "Kakek, apakah konservasi Tuan yang memberi saran psikologis kepada putra Donald ada di sekolah ini?" Carvalho menenangkan dan berkata, "Saya juga tidak yakin tentang ini. Tetapi saya pikir putra Donald terjadi di sekolah ini. Apakah orang itu ada di sekolah ini atau tidak? Petunjuknya harus datang dari sini. Kita harus menyisirnya." Setelah itu, Carvalho bertanya, "Mike, kamu masih muda. Coba kamu pergi sebentar di beberapa kelas. Temui beberapa siswa dan tanyakan informasi Qian, terutama dengan siapa dia berhubungan sebelum kecelakaan. Kamu harus mencari tahu terlebih dahulu." "Baik, kakek." Pada saat ini,
BMW 530 perlahan melewati kakek cicit itu. Charlie duduk di dalamnya. Dia sudah meminta Doris untuk membuat janji dengan Yolden terlebih dahulu. Penjaga keamanan langsung menyilakan masuk saat Charlie menjelaskan sudah membuat janji dengan Profesor Hart. Penjaga juga dengan antusias memberitahu Charlie rutenya. Pada saat ini, Charlie secara kebetulan melewati danau buatan Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurus Hill. Ini adalah kunjungan keduanya di universitas ini. Terakhir kali datang, atas permintaan Aurora, dia datang untuk membujuk teman sekelasnya yang ingin bunuh diri. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa sebenarnya ada sampah di kampus universitas yang khusus mencuci otak gadis. Membuat gadis bunuh diri. Jadi, dia memberi Kian sedikit saran psikologis, yang membuat hidup Kian menjadi gelap. Charlie menghela nafas di dalam hatinya, dan matanya tertarik pada pria tua dan pria muda yang berjalan di pinggir jalan. Pria muda itu tidak terlalu tua, dan tampak berusia awal 20-an. Sedangkan pria tua yang berada di bawahnya memiliki rambut beruban dan tampak setidaknya berusia 80 atau 90 tahun. Charlie merasa bahwa meskipun lelaki itu sangat tua, dia tampak kuat secara fisik dan mental, dan kiprahnya mulus dan bahkan sedikit santai. Dan pemuda di sekitarnya tampak membantu. Tetapi sebenarnya dia hanya berpura-pura bahwa lelaki tua ini tidak membutuhkan siapapun untuk membantu sama sekali. Yang membuat Charlie merasa semakin aneh adalah dia merasa bahwa lelaki tua itu memiliki aura yang familiar, yang sangat mirip dengan Chandler Lennart yang dia temui di Gunung Winteri. Namun, Charlie tidak terlalu kecewa. Dia melewati mereka berdua. Yang lebih dia pedulikan sekarang adalah pertemuan dengan Yolden. Ini adalah pertama kalinya Charlie keluar untuk bertemu orang lain sebagai Direktur Emgreen Group. Apalagi ketika dia bertemu Doris untuk pertama kalinya, dia menggunakan identitas tuan muda dari keluarga Wade, bukan sebagai Direktur Emgreen Group. Oleh karena itu, dia agak khawatir. Jika Yolden dapat dibujuk untuk bekerja sama dengannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi seandainya dia tidak dapat dibujuk, identitasnya sebagai Direktur Emgreen Group akan terungkap begitu saja. Yolden bukan bawahannya, jadi dia adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Begitu rahasianya dikuasai oleh orang yang tidak dapat dikendalikan, kemungkinan penyebarannya akan meningkat tanpa terkendali. Apakah Yolden akan memberitahu Matilda? Dan apakah Matilda akan memberitahu mertuanya? Charlie tidak tahu tentang ini. Namun, proyek ini sangat penting saat ini. Jadi dia hanya bisa keluar untuk menyalahkan Yolden dan mencoba memenangkan pria hebat ini. Bab 2607. Charlie memarkirkan mobil lalu masuk ke lantai bawah gedung administrasi universitas. Mengikuti nomor ruangan yang diberitahukan oleh penjaga keamanan. Datang ke pintu kantor wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Setelah beberapa saat ragu, Charlie mengetuk pintu. Setelah 3 bunyi bip, suara Yolden datang dari dalam. Silakan masuk. Charlie mendorong pintu dan masuk. Dia melihat Yolden mengenakan setelan yang layak, mengenakan kacamata dan duduk di mejanya membaca dokumen. Setelah beberapa detik, dia meletakkan file di tangannya, menatap Charlie, dan sedikit terkejut. Segera, dia bertanya dengan heran, "Charlie Wade, mengapa kamu datang ke sini?" Melihat ekspresi terkejutnya, Charlie tahu bahwa dia tidak tertarik dengan identitas Direktur Emgreen Group. Jadi, dia tersenyum kecil dan berkata dengan serius, "Halo, Profesor Hart. Saya meminta Doris untuk membuat janji dengan Anda atas nama saya." "Ah," Yolden tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, "Kamu, Direktur Emgreen Group?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tidak salah, Profesor Hart. Saya memang Direktur Emgreen Group." Ya Tuhan, Yolden tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Tadi malam saat berlari dengan Matilda, dia menceritakan kepada saya bahwa Anda adalah seorang ahli Feng Shui. Itu bagus." Identitas Direktur Grup agak buruk. Charlie tersenyum dan berkata, "Yang disebut Master Feng Shui hanyalah rumor di antara beberapa teman di Aurus Hill. Saya mempelajari sedikit Feng Shui, tetapi itu masih relatif bisnis, dan itu tidak layak disebut." Setelah berbicara, dia menjelaskan, "Adapun identitas Direktur Emgreen Group, saya juga berharap Profesor Hart dapat membantu saya menjaga rahasia ini. Bahkan istri, ayah mertua, dan ibu mertua saya tidak tahu identitas ini. Jadi saya berharap Anda tidak memberitahu siapapun, termasuk Bibi Hall." Yolden tidak bisa bertanya, "Saya tidak tahu sesuatu dengan baik. Dengan identitas sebesar itu, bagaimana Anda menyembunyikannya dari istri dan mertua Anda?"
Apakah mereka tidak tahu apa-apa tentang semua proses pembentukan M-Grand Group Anda? Charlie menjelaskan, meskipun M-Grand Group adalah milik saya sekarang, namun tidak didirikan oleh saya. M-Grand Group telah didirikan selama hampir 10 tahun. Saya baru mengambil alih musim panas lalu. Sedangkan untuk keluarga, karena beberapa individu, saya tidak nyaman memberitahu mereka saat ini. Yolden terdiam sejenak, mengangguk ringan, dan berkata, "Oke, aku berjanji untuk tidak memberitahu orang lain tentang ini. Tapi aku tidak yakin, apa tujuanmu menemuiku hari ini?" Charlie berkata dengan serius. Pengiriman laut telah mendapatkan momentum baru-baru ini. Saya pribadi ingin berinvestasi dalam bisnis ini, dan saya sedang mencari bakat manajerial yang sesuai. Dengan mengatakan itu, Charlie memandang Yolden dan melanjutkan, "Doris memperkenalkan Anda kepada saya. Mengatakan bahwa Anda sangat cakap dan dihormati olehnya. Jadi saya ingin bertanya, Profesor Hart, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya?" Setelah mendengar ini, Yolden menenangkan kepalanya dan berkata dengan tulus, "Maaf, Tuan Wade. Sejak hari saya mengajar di MIT, saya telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan korporasi." Charlie tidak berpikir bahwa Yolden langsung menolaknya begitu dia datang. Jadi dia bertanya, "Profesor Hart, jika ini masalah uang, sebenarnya, semuanya mudah dibicarakan. Anda hanya perlu menyebutkan angka. Saya akan puas." Yolden berjanji dan berkata, "Tidak, tidak, ini bukan tentang uang. Ini keputusan pribadi saya. Saya telah bekerja di beberapa perusahaan Fortune 500 selama 20 tahun. Saya telah memeras otak saya selama 20 tahun terakhir untuk memikirkan bagaimana membantu perusahaan mendapatkan uang. Lebih banyak keuntungan, yang membuat saya merasa sangat tidak menarik dan tidak berarti. Jadi saya memutuskan untuk mengajar dan membuktikan nilai saya dengan cara lain." Bab 2608. Charlie bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Mengapa membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan tidak membuat Anda tertarik lagi? Bukankah mengajarmu sekarang juga membantu sekolah untuk menumbuhkan lebih banyak bakat? Saya tidak berpikir ada perbedaan mutlak di antara keduanya. Yolden tersenyum kecil dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, saya sebenarnya bukan orang yang sangat mencintai uang." Setelah itu, Yolden berkata dengan sedikit emosi, "Sebenarnya, setelah uang mencapai tingkat tertentu, itu tidak ada lagi artinya bagi saya. Kondisi hidup saya harus diperbaiki mulai saat saya menghasilkan $500 juta setahun, sampai ketika saya bisa menghasilkan $10 juta per tahun. Standar hidup dan kondisi saya sama seperti ketika saya menghasilkan $500.000 setahun. Meskipun saya bukan orang kaya, saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan puluhan juta dolar dalam tabungan. Selain itu, saya telah melakukan beberapa investasi saham, termasuk beberapa saham Apple dan saham Tesla. Jika semuanya mungkin 200 hingga 300 juta dolar AS. Meskipun uang ini tidak sebanding dengan M-Grand Group Tuan Wade, tetapi saya tidak tahu mana yang harus membelanjakannya. Rumah yang saya tempati tidak mahal. Semua investasi ditambahkan, dan itu sekitar 1 juta dolar dalam dolar AS. Bukannya saya tidak mampu membeli rumah yang mahal, tetapi saya pikir itu terlalu merepotkan untuk masuk dan tinggal di dalamnya. Saya tidak butuh rumah mahal. Mobil yang saya kendarai adalah Tesla, yang paling umum. Ini irit dan sangat ramah lingkungan. Semua input ditambahkan dan diubah menjadi RMB, kurang dari 60.000 dolar AS. Dan pengeluaran bulanan saya hanya beberapa ribu dolar, dan pengeluaran ini dapat sepenuhnya ditanggung oleh gaji saya sekarang. Mengenai sisa uangnya, saya hanya dapat menyimpannya di rekening bank, telah benar-benar kehilangan likuiditasnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, saya akan menyumbangkan semuanya untuk amal di masa depan. Jadi bagi saya memutuskan sebaiknya saya mengajar di sini dengan sungguh-sungguh." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak akan meninggalkan sejumlah besar uang untuk anak-anakmu?" Yolden tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Putri saya seusia dengan Anda. Kondisi hidupnya mirip dengan saya. Dia bisa menghasilkan uang, tetapi dia tidak akan menghabiskannya secara keseluruhan. Dia sama sekali tidak punya motivasi untuk membelanjakan uangnya." Ketika Charlie mendengarnya, dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Yolden jelas tidak tertarik pada uang, dan hanya ingin mengajar dan mendidik orang. Dalam hal ini, apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya terkesan dan membuatnya mau bekerja sama dengannya? Setelah menikah,
Charlie tidak bisa memikirkan cara lain yang baik. Namun, sketsa hitam putih di dinding kantor Yolden menarik perhatiannya. Sketsa itu menggambar bentuk pohon, dan tidak terlihat istimewa. Bahkan kebanyakan orang akan sulit membedakan jenis pohon dari bentuknya. Tapi Charlie masih melihat lukisan itu dan berkata dengan penuh minat, "Profesor Hart, apakah Anda menggambar sketsa ini sendiri?" Yolden bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kamu tahu? Aku tidak menandatanganinya." Charlie tersenyum dan berkata, "Karena aku tahu pohon ini." "Oh," Yolden buru-buru bertanya kepadanya. "Karena kamu tahu pohon ini, bisakah kamu menjelaskannya?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Profesor Hart, pohon yang Anda gambar adalah pohon redwood di California, AS." Yolden terdiam sejenak. Lalu Charlie melanjutkan, "Sketsa milikmu ini pasti diambil dari lambang Universitas Stanford. Jika saya ingat dengan benar, pola di tengah lambang Universitas Stanford adalah seperti ini." "Pohon redwood?" Yolden bertanya dengan heran. "Apakah Tuan Wade juga lulus dari Stanford?" Bab 2609. Melihat wajah Yolden yang bersemangat, Charlie dengan cepat-cepat menjelaskan, "Maaf, Profesor Hart, saya tidak lulus dari Stanford." Yolden bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. "Lalu bagaimana Anda tahu bahwa pohon redwood yang saya lukis adalah yang ada di lambang Universitas Stanford? Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Stanford, Anda mungkin tidak akan mengingat dengan jelas pola pada lambang itu." Charlie tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan serius, "Buku belajar di Stanford. Ketika aku masih kecil, aku mendapat kehormatan untuk mengunjungi Stanford bersamanya." "Jadi, kah?" Yolden sedikit mengangguk. "Saya pikir Anda baru berusia 27 atau 28 tahun ini. Usia ibumu seharusnya sama denganku, kan?" Charlie mengangguk. "Ketika saya lahir, ibu saya berusia 26 tahun, dan dia berusia 54 tahun ini." Yolden berpikir sejenak, dan berkata, 54 tahun, yaitu 1 tahun lebih muda dari saya. Kemungkinan berada di kelas yang sama dengan saya, atau tepat sebelum atau sesudah saya. Bolehkah saya bertanya, siapa nama ibumu? Mungkin aku juga mengenalnya." Charlie ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sedih, "Ibuku telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, jadi aku tidak akan menyebut namanya." Begitu Charlie selesai berbicara, Yolden tercengang. Melihat Charlie, dia sangat terkejut hingga suaranya bergetar, dan dia bertanya, "Charlie, nama keluargamu adalah Wade, lalu ibumu, apakah nama keluargamu Aker?" Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Profesor, Anda mengenal ibuku." Yolden tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar anak Ashley Aker?" Begitu mendengar nama ibunya, mata Charlie langsung berlinang air mata. Ashley Aker adalah nama ibu. Nama ini telah tertanam di hatinya selama bertahun-tahun. Tetapi itu hampir pertama kali Charlie mendengar seseorang menyebutkannya. Nama keluarga ibunya adalah Aker. Kata Ashley sendiri berasal dari kata dalam Inggris kuno, yang memiliki arti pada rumput pohon abu. Arti harfiahnya adalah orang dengan nama ini diharapkan bisa menghargai lingkungan di sekitarnya. Arti sebenarnya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tumbuh mandiri, tulus, dan cukup disiplin dan memiliki karakter yang sempurna. Sehingga dia secara alami akan menggerakkan orang lain, menarik orang lain, dan dicintai serta dikagumi orang. Karena ibu Charlie adalah putri tertua dari kakeknya dan yang paling disukai, lelaki tua itu memiliki harapan besar untuknya. Dia mengundangnya Ashley, nama dengan makna yang dalam. Melihat mata Charlie menetes, Yolden segera mengkonfirmasi dugaannya. Dia melangkah maju, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan mata merah, "Charlie, kita berdua pernah bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya, waktu itu ibumu membawamu ke Stanford dan Lembah Silikon. Saya bersama istri saya saat itu. Tetapi ada banyak orang yang menemani Anda saat itu. Jadi Anda mungkin tidak mengingat saya." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, "Istri saya memelukmu saat itu. Apakah kamu ingat?" Charlie menyembunyikannya dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Profesor Hart, sudah terlalu lama. Saya sudah lupa." Saat dia berbicara, dia bertanya, "Profesor Hart, apakah Anda dan ibu saya sekelas?" Bab 2610. "Ya," Yolden mengangguk dan berkata dengan emosi, "kami menjadi teman sekelas selama beberapa tahun. Hubungan kami juga sangat baik. Ketika saya mengejar kekasih saya,
Ibumu yang membantu saya menyampaikan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Profesor Hart, bisakah Anda menceritakan tentang ibu saya? Saya tidak tahu apa-apa tentangnya sebelum dia menikah dengan ayah saya. Yolden menghela napas. Ibumu adalah seorang selebriti besar di Stanford. Dia adalah mahasiswi Cina dengan nilai terbaik dalam sejarah Universitas Stanford. Juga menjadi Presiden Asosiasi Alumni Cina Universitas Stanford dan penggagas dana usaha internet Stanford. Banyak perusahaan teknologi tinggi terkemuka yang sekarang berkembang pesat di lembah Silikon dibangun demi memilih dengan dana ibumu. Berbicara tentang ini, Yolden tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan sedikit melankolis dan penyesalan. Ibumu benar-benar wanita yang kuat di Stanford dan lembah Silikon saat itu. Tidak hanya cantik, berwibawa, dan berpengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan pribadi yang sangat kuat. Kekuatan keluarganya juga bisa disebut sebagai keluarga kaya raya. Intinya, keluarganya sangat kaya. Dia mau bekerja keras dan mencapai prestasi besar. Saya hanya melihat ibumu, wanita seperti itu, dalam hidup saya. Semua teman sekelas Cina kami, termasuk teman sekelas kulit putih yang sombong, dikalahkan oleh ibumu. Berbicara tentang ini, Yolden menghela napas. Pada saat itu, ada ungkapan terkenal di Stanford bahwa ada begitu banyak wirausaha elit di lembah Silikon sehingga setidaknya sepanjang pria di sana adalah pengagum ibumu. Kalimat ini terdengar berlebihan, tapi saat itu, nama ibumu sangat terkenal di Silicon Valley. Semua orang mengamati dan mengaguminya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Charlie mendengar hal-hal ini tentang ibunya. Ketika ibunya belajar di Stanford dan berinvestasi di lembah Silikon, Charlie belum lahir. Setelah Charlie lahir, ibunya menetap angsur menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, dalam ingatan Charlie, ibunya bukanlah citra elit bisnis. Selain itu, Charlie hanya tahu sedikit tentang ibunya sebelum kelahirannya. Ibunya adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah membicarakan dirinya sendiri kepada orang lain. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Yolden, Charlie tiba-tiba sangat tertarik, dan bertanya, Profesor Hart, apakah Anda masih tahu hal lain tentang ibu saya? Yolden berkata dengan serius, terlalu banyak, saya tidak akan selesai menceritakannya 3 hari 3 malam. Berbicara tentang ini, Yolden tidak bisa menahan perasaan sedih, dan berkata dengan emosi, setelah kecelakaan ibumu di Aurus Hill, lusinan orang dari asosiasi alumni kami berangkat ke Aurus Hill untuk menemukanmu dengan penerbangan sewaan semalam. Saya termasuk di antara mereka pada saat itu, dan ada banyak teman sekelas ibumu yang lain yang datang bersama. Saya lahir dan besar di Aurus Hill. Saya mencoba setiap kemungkinan hubungan di Aurus Hill saat itu, tetapi saya tidak berhasil menemukan keberadaanmu. Kemudian, lebih dari 300 orang di asosiasi alumni Stanford kami, dan hampir 100 teman ibu Anda di bidang modal Ventura Lembah Silikon, bekerja sama untuk menemukan keberadaan Anda di seluruh dunia. Setelah 10 tahun mencari, tidak ada hasil. Kemana saja Anda selama ini? Charlie tidak pernah berpikir bahwa setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, teman sekelas dan teman ibunya bahkan mencarinya selama 10 tahun. Charlie mengernyit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi. Profesor Hart, sebenarnya, saya berada di Aurus Hill selama bertahun-tahun. Setelah itu, Charlie menceritakan kepada Yolden bahwa Stephen Thompson menyembunyikan dirinya di panti asuhan. Yolden tidak bisa menahan napas. Saya benar-benar tidak menyangka Anda berada di Aurus Hill sepanjang waktu. Charlie bertanya kepadanya, Profesor Hart, apakah Anda mengenal ayah saya? Yolden menenangkan dan berkata, ketika ayahmu dan ibumu sedang jatuh cinta, mereka tidak pernah menghubungi kami. Kami hanya tahu bahwa ayahmu adalah tuan muda dari keluarga Wade di East Cliff, tetapi detail lebih lanjut tidak terlalu jelas. Saat orang tuamu mengadakan pernikahan di East Cliff, saya dan istri berencana hadir. Tetapi sesuatu terjadi di Amerika Serikat, jadi kami harus mengubah rencana kami. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan napas. Amerika Serikat dan Tiongkok terlalu jauh. Jika saya ingat dengan benar, setelah ibu dan ayahmu kembali ke Tiongkok dan menikah, sampai dia mengalami kecelakaan di Aurus Hill, saya bertemu dia total 3 kali. Terakhir kali dia membawamu ke Stanford. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.